Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini saya akan membahas mengenai ambeien. Ambeien itu akibat pembengkakan pembuluh darah yang disebabkan oleh inflamasi yang terdapat di pembuluh darah vena di rektum dan anus. Jadi menyebabkan ketidaknyamanan pada saat kita buang air besar dan juga terkadang tidak jarang ada pendarahan. Nah, ambeien itu sendiri disebabkan kadangkala karena mengejan saat buang air besar. Jadi pada saat buang air besar jangan kesenian kita mengedan. Jadi biarkan saja lepas sendirinya. Kalau belum mau jangan dipaksa. Karena itulah cikal bakal yang menyebabkan terjadi ambeien. Juga obesitas, yang berikutnya juga adalah karena kehamilan dan kronik diare ataupun keseringan konstipasi. Di dalam ambeien itu ada 4 tahapan. Di mana tahapan-tahapan itu? Yuk kita dengarkan bersama. Ambeien itu terdiri dari 4 tahapan, di mana tahapan pertama adalah peradangan yang sangat kecil, biasanya di dalam lapisan si anus. Jadi nggak terlihat, ya tidak terlihat, tidak teraba. Itu masih disebut dengan tahapan ambeien pertama. Tahapan ambeien kedua itu sudah lebih besar daripada yang grade pertama tadi. Jadi, tapi masih tetap di dalam anus. Nah, jika kita buang air besar, terkadang ini terdorong keluar. Kita bisa dengan mudahnya mendorong lagi masuk ke dalam. Itu yang disebut dengan ambeien grade kedua. Pada saat ambeien grade ketiga ini sudah disebut dengan prolaps ambeien, atau artinya dia sudah muncul di luar si anus. Jadi pada saat kita lagi tidak ngapa-ngapain pun bisa teraba, atau pada saat kita melakukan aktivitas itu terasa ada ganjalan. Nah, itu bisa juga ditekan lagi dengan jari, masuk lagi ke dalam, tapi lebih mudah keluarnya tanpa lagi ada dorongan apapun, dia akan keluar. Itu yang disebut dengan grade ketiga. Lalu grade keempat itu sudah tidak dapat didorong lagi dan sangat perlu dirawat oleh dokter. Ini biasanya ukurannya udah sangat besar dan muncul di anus, sehingga juga rasanya sangat tidak nyaman pada saat kita beraktivitas. Jika kita terkena ambeien, makanan yang harus dihindari adalah makanan dari susu dan turunannya seperti keju, es krim, coklat, itu merupakan makanan yang harus dihindari. Juga makanan yang mengandung processed food atau makanan-makanan yang mengandung pengawet. Nah, gimana nih caranya agar kita tidak terkena ambeien? Seperti tadi saya bilang, itu adalah inflamasi. Nah, kita hindarilah dengan menghindari makanan-makanan penyebab inflamasi. Jika bingung makanan penyebab inflamasi itu apa saja, bisa dilihat di YouTube saya yang ini. Di situ dijelaskan dengan jelas apa itu inflamasi dan makanan-makanan penyebab inflamasi. Lalu juga jangan lupakan selalu menggunakan flaxseed. Karena flaxseed ini merupakan serat yang sangat tinggi sehingga dapat mencegah kita agar tidak terlalu mengedan. Jadi akhirnya tidak terjadi si ambeien ini. Lalu juga sudah pastinya kita harus selalu menggunakan probiotik agar apa? Agar tubuh kita bakterinya bisa bekerja dengan baik sehingga tidak terjadi konstipasi atau diare yang dapat membuat kita menjadi ambeien. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be strong and successful with Pak Niken.